Salam, sahabat geni yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Hubert Malung, dari Persekutuan Doa Sang Penebus Sumbawa Besar. Pada hari Minggu Advent, pekan yang ketiga ini. Dan dalam bacaan suci pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, tentang silsilah Yesus Kristus. Oke, sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita awali renungan kita pada pagi hari ini dengan mengawali tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Bahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat geni yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, barusan kita mendengar bacaan dari Injil Matius tentang silsilah keturunan Yesus. Dan tema renungan saya hari ini yaitu menjadi para pelaku iman yang sejati. Saudara yang terkasih, saat ini kita tengah berada dalam pekan ketiga masa Advent. Tinggal sepekan lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Cinta Damai. Dia yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Dan dalam masa penantian ini,
bacaan-bacaan suci yang kita dengar hari demi hari senantiasa membawa pikiran kita pada Dia yang akan segera datang, masuk di dalam hati kita semuanya. Warta gembira yang kita renungkan pada hari ini juga diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Dalam perikop ini sama-sama kita menyimak silsilah Yesus Kristus. Berbeda dengan Injil sinoptik lainnya. Saudara yang terkasih, Matius membuka kitabnya dengan silsilah Yesus untuk menekankan kemanusiaan Yesus. Dengan itu, kita tidak lagi memandang Yesus semata-mata sebagai Allah yang jauh, Allah yang transenden, melainkan Allah yang sekaligus manusia yang dekat dengan kita. Dia dilahirkan oleh manusia, oleh ibunya, Santa Perawan Maria. Selain itu, dengan munculnya tokoh-tokoh itu dalam silsilah Yesus Kristus, kita bisa memahami pula bahwa Allah menghendaki agar manusia mengambil bagian dalam karya penyelamatannya. Sahabat geni yang terkasih, ada dua tokoh yang menarik untuk kita refleksikan bersama dalam garis keturunan Yesus, yakni Abraham dan Bunda Maria. Kita ketahui bersama bahwa Abraham adalah bapa kaum beriman. Ia adalah model atau teladan dalam beriman, sama seperti Bunda Maria. Dan sebagaimana Abraham, kita diminta untuk beriman sepenuhnya pada Allah. Dari Bunda Maria kita belajar tentang ketaatan dan penyerahan diri yang total pada kehendak Bapa. Yesus Kristus sendiri telah memberikan teladan kesetiaan dan iman yang luar biasa kepada kita saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada kuasa dan kehendak Bapa sampai rela wafat di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Ketaatan Bunda Maria, keikhlasan hati Bunda Maria, kerendahan hati Bunda Maria, sampai dia sendiri menyaksikan putranya wafat di kayu salib. Inilah nilai keteladanan yang diberikan oleh Bunda Maria kepada kita semua. Sahabat geni yang terkasih, tentang hidup beriman, tokoh Yusuf dalam bacaan pertama juga yang pada hari ini mengajarkan kepada kita 4 hal penting. Yang pertama, kemurnian, ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan dalam beriman. Ini 4 hal penting yang kita teladani dari Santo Yusuf. Dan telah kita simak bersama bagaimana ia berhadapan dengan godaan yang mengguncang imannya, yang datang dari istri Potifar, majikannya. Ia telah diberikan kepercayaan yang besar oleh Potifar untuk mengatur segala hal dalam rumahnya. Bila sesekali ia menyia-nyiakan kepercayaan tuannya itu dengan berhubungan dengan istrinya, ia bisa saja runtuh seketika. Ia bisa kehilangan pekerjaan yang disampaikan ke dalam penderitaan oleh Potifar. Namun, bukan bayangan menakutkan itu yang menjadi alasan utama ia menolak godaan istri tuannya itu. Alasan utamanya ialah apa? Kesetiaannya yang tulus pada Tuhan. Ia tidak ingin mengkhianati cinta Allah.
Ia tidak ingin keintiman relasinya dengan Allah dirusakkan oleh nafsu manusiawinya. Inilah yang menarik dari iman Yusuf. Dari Yusuf kita belajar bahwa segala kebaikan yang kita lakukan dan segala keburukan yang kita hindarkan mesti didasari pertama-tama pada kesetiaan kita kepada Allah, bukan kepada pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita. Sahabat geni yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk memiliki iman yang tulus, iman yang total, dan tak terbagi. Salah satu keutamaan yang ditunjukkan Yusuf dalam bacaan pertama, yaitu kesetiaan mesti kita hidupi dan kita jalankan dalam keberimanan kita. Saat ini kita dihadapkan dengan begitu banyak tawaran duniawi. Kemajuan zaman ini kerap membawa kita kepada kenikmatan yang acap kali membawa kebingungan dan dilema bagi kita. Tanpa sikap setia pada Allah, kita bisa saja kehilangan pijakan, kehilangan arah dan tujuan utama hidup kita. Karena itu, kita tetap dituntut untuk setia, berdoa tanpa henti, membaca dan merenungkan sabda Allah. Juga serta mengamalkan perintahnya di dalam hidup kita. Tokoh Yusuf telah memberikan teladan yang sangat berharga buat kita. Pesannya sangat jelas. Jangan termakan godaan. Sebab tidak semua kenikmatan yang kita cicipi bisa membawa keselamatan bagi kita. Teruslah memupuk kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menyediakan kebahagiaan kekal. Akhirnya sebagaimana tokoh-tokoh dalam silsilah Yesus dipakai Allah untuk terlibat dalam karya penyelamatannya, kita pun dapat mengambil bagian dalam misi yang sama, yakni membagi kasih dan mewujudkan karya penyelamatan Allah dalam hidup melalui tutur kata, tindakan, dan teladan hidup kita bagi sesama. Sahabat geni yang terkasih, semoga teladan Abraham dan Bunda Maria juga, dan juga Santo Yusuf, dan terutama teladan Yesus Kristus, kita bisa menjadi para pelaku iman yang sejati, yang setia, dan tetap mencintai Allah. Sekali lagi saya tekankan, semoga teladan Abraham dan Bunda Maria juga, Yusuf, dan terutama teladan Yesus Kristus sendiri, kita bisa menjadi para pelaku iman yang setia, yang sejati, dan tetap mencintai Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.